Hai teman-teman, masih bersama aku Ai di Isi Jogja Merch ya. Kali ini kita akan ke perpustakaan Isi Yogyakarta ya. Jadi ini alhamdulillah banget ya dibolehin syuting gitu. Ini buat ngasih tahu teman-teman gimana sih perpus Isi Yogyakarta itu seperti apa aja koleksinya. Apalagi pas lagi pandemi kayak gini, gimana sih kita bisa mengakses buku-buku yang ada di sini. Tentunya di sini banyak banget buku-buku tentang seni ya. Tentang seni bisa disebut ini adalah surganya buku seni. Oke, kita langsung aja ya ke sana. Yuk. Sini. Berapa Pak? 364. Iya. Boleh masuk nih. Oh, boleh. Jadi sebelum kalian masuk, kalian harus ini dulu ya, visitor pengunjung ya? Iya. Dulu. Ya, udah ya? Udah ya Pak ya? Iya. Nanti kalau buat mahasiswa isi itu bisa memanfaatkan namanya kartu ATM ini. Barangkali kita ada apa, tas atau apa bisa diberikan. Oh, Iya. apa aja nih yang boleh dibawa masuk? Yang boleh dibawa sama kartu mahasiswa sama barang-barang penting, bentar dan Oke, sama HP boleh? tapi boleh. Boleh. Oke deh. Oke, Ya. Kita udah masuk nih di lantai 1 ya. Ini koleksinya banyak banget. Kalian tahu aku mau nyari buku apa? Nyari buku seni kontemporer. Ayo cari. Bu, tanya gitu. Aku mau nyari buku gimana ini? Itunya katanya. Jangan cepat-cepat. Di sini. Oh. Ya. Nanti kan sudah ditulis di kertas buku. Terus nanti Mbak tinggal cari. Nanti kalau kesulitan saya akan bilang. Oh, iya, siap. Iya, saya cari dulu. Ya, dulu. Mana ya? Bang, Ibu sampun. liatin bukunya. Ini tentang film. Oke. Ya. Kenapa? Ini buat Liatin. Nih, aku dan film India melawan dunia udah ada. Bu kalau pinjam minimal berapa? Maksimal berapa deh? Maksimal 6. Iya. Wah, banyak banget. Iya. Boleh. Boleh. Oke deh, pinjam 2. Ya, boleh. Nah, ini kalian bisa baca di sudut-sudut yang ada kursinya. Bisa di sana, di sini juga ada ya? Ada. Tempat baca-baca ya? Iya, di sini. Jadi selain buku-buku kalian juga bisa menikmati yang namanya ada koran, ada jurnal,
Ada jurnal online juga, kalian bisa akses ya. Ini yang mau aku pinjam adalah Art Power Boris Groys, dari penerbitnya dari The Mid Press, Cambridge, London. Jadi di sini tuh koleksinya itu nggak cuma buku-buku bahasa Indonesia ya, jadi ada buku-buku luar juga. Nah, Ini. itu piano, itu bintang buah musik ini, musik biola. Oh, sama juga ya. Cello, gitar, bass. Ini tentang buku musik yang karawitan, teman-teman. Seni musik, musiknya. Ini ada fotografi juga enggak. Ada musik juga. Fotografi. Itu quartet. Ini buku Art in Theory. Ini tentang seni sepertinya. Ini ada rak jurnal juga. Nih. Jadi selain katalog yang berbentuk elektronik yang di sini kalian bisa akses buat nyari-nyari, ini juga dibikin buku katalog seperti ini loh. Oke, ini katalog buku tahun 2019 ilmu sosial. Ini kan ada display buku baru nih teman-teman. Ini yang lihat ya baru-barunya. Aku mau pinjem deh satu, ini ada yang menarik banget. Oxford Television Studies, Critical Ideas in Television Studies. Boleh juga dipinjam loh yang baru-baru ini. Ayo kita pinjam. Oke teman-teman, udah kali ya kita keliling-keliling lantai 1. Di sini banyak banget koleksi-koleksi buku baru dan buku lama juga masih disimpan dengan yang baik. Terus nggak cuma buku-buku, di sini juga ada koran, ada jurnal. Jurnalnya juga nggak jurnal fisik ya, jadi ada jurnal online juga yang kalian bisa akses. Oke, kita lanjut aja. Aku mau pinjam ini dulu deh, biar ini. Habis ini kita ke lantai 2, lihat ada apa. Ya, Ibu mau pinjam ini banyak, nggak apa-apa ya? Iya. Kartu. Pakai kartu. Mbak ada masukan? Iya. Biar diproses bukunya yang di sini. Ya, siap. Ibu. Ini kembalinya 1 minggu ya? 1 minggu. Ibu kalau telat gimana? Selama corona tidak ada denda ya? Tidak ada denda. Selama corona Selama corona. Oh iya. nanti bisa diperpanjang 1 minggu. Ini 1 minggu. Kalau misalnya nggak corona, Nggak corona per harinya per buku 1.000. Per buku 1.000. Jadi buat per teman hari per buku ya 1.000 ya. per hari per buku 1.000. 1.000. Iya. Oh iya. Wah ini kalau telat, oh iya banyak ya. Jangan telat. Jadi buat teman-teman yang mau pinjem buku ya, kalau lagi corona kayak gini, kali covid kayak gini, tidak ada denda ya Bu ya? Iya. Tidak ada denda, tapi ya kalian harus ingat harus dibalikin, gitu kan? Nanti nggak dibalikin lagi. Tapi kalau misalnya nggak kondisi seperti ini, itu per bukunya itu kena denda 1.000 itu per hari. Per hari ya, bukan per minggu, per hari. Kita titipin dulu bukunya. Udah titip, iya. Ini Pak. Dari sana ya. Baca. Tambah lagi, Ya. Oke deh, makasih. Kita masuk ke lantai.
Tangganya banyak banget. Oke teman-teman, aku sekarang ada di lantai 2. Jadi lantai 2 itu apa? Lantai 2 itu adalah koleksi skripsi, tesis, sama disertasi teman-teman mahasiswa ISI Yogyakarta. Lagi Pak, iya. Mau jalan-jalan sambil lihat-lihat. Oh iya, silakan. Di sini adalah ruangan karya tulis. Yang ada di sini koleksinya salah satunya skripsi, tesis, disertasi, dan ada penelitian dosen. Dan untuk menelusur dari koleksi ini bisa digunakan katalognya. Oh gitu. Ya, Coba ya Pak ya. silakan. Dari penulis dari sini. Tentang dokumenter ya Pak ya. Iya. Masih lihat skripsi aja ya. Iya, itu tentang skripsi tadi kan tulisnya skripsi. Skripsi aja ada 117 nih. Coba. Gimana ya? Ayo Pak, cari Pak. Di sini ini. Ini mana Pak? Ini. Oh iya. Silakan duduk dengan nyaman. Wah nyaman banget. Ini jurnalnya. Iya. Jadi teman-teman di isi ini nih selain bikin karya skripsinya juga bikin jurnalnya ya Pak ya? Iya. Pak ini kalau udah di sini aku kembalian sendiri apa taruh di sini aja? Kita begini aja ini. Kita ada di situ. Oh iya. Kita akan meja di sana. Tuh ada tulisannya. Jadi nggak usah dibalikin, taruh aja di sini. Dan di sini juga ada peraturannya. Ada di itu ya enggak ya? Oh, Jelas. oh ini koleksi karya tulis di ruang skripsi hanya dibaca di tempat, tidak bisa dipinjamkan. Ambil. Gak bisa diambil karena disolasi ya. Jadi gak boleh potret-potret juga ya. Cuma bisa dibaca doang. Terus dari yang paling tua itu ya, paling lama yang terbaru di sini. Oh ya terbaru di Etno. Ya, Etno. teater. Terus di sini seni pertunjukan jadinya ya. Oh iya. Ya, ini seni pertunjukan. Tari, tari banyak sekali. Ini ada yang pengkajian, Oh, iya. TKJ itu pengkajian. Oh iya. Yang ini seni dari penciptaan. Ada disertasi yang dari luar. Oh gitu. Ya, Dari IGA, dari mahasiswa bukan isi. Jadi desain-desain ini kuliah di luar itu, salah satunya juga ini. Mengumpulkan waktu di sini. Dua itu disertasi. yang ini apa Pak? Ini biasa. Ini penelitian dari dosen-dosen. Oh penelitian. Ya. Terus ini yang tesis dari luar. Jadi yang dosen analisis S2 dari luar, dari isi di sini. Kalau yang disertasi mahasiswa isi? Sini di sini. Disertasinya yang dari isi. Dari isi. Jadi, Oh ini ada ini. Ini. iya. Yang terbaru mana nih yang terbaru? Bawah. Ini punya dosen fotografi Pak Edia Rusli. Judulnya Malioboro dari imaji ke imajinasi visual fotografi. Ruangan untuk menunjukkan buku-buku sumbangan dari Bapak Sudarso dan ada dosen-dosen yang lain yang juga di sini. Koleksi tersebut tidak bisa dipinjam pulang, tetapi bisa dibaca di rumah saja. Bisa dibaca di sini. Iya, di sini. Tempatnya aja udah nyaman banget buat baca-baca. Baca dan buat diskusi. Iya, bisa. Di Dan sini diskusi kan bisa di sini juga ya Pak ya? bisa nih. Tinggal nanti kan ada izin ke kantor ya. Kantor. Oh jadi kalau mau melakukan diskusi di perpus ini izin dulu ke kantor ya? Iya, kan menggunakan ruangan terus gitu ya kan.
Tapi takutnya ada bentrokan dengan yang lain atau gimana kan dia Siapkan disiapkan. dulu. Oke, wah. Baru masuk ruangan sini saya, Pak. Oh iya. Ini lewat doang. Ini salah satu koleksi yang ada di sini nih, Madawinata Art and Peace. Ini hibah buku seni keluarga Sudarso. Oh iya, ada satu lagi yang menarik teman-teman. Di sini ada Al-Quran Braille buat teman-teman tunanetra. Al-Quranul Karim dalam huruf Braille. Ada banyak loh. Udah ya, kita sudah keliling-keliling lantai 2. Di sini ada koleksi apa aja Pak Jadi? Ada skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian dari dosen. Ada juga sudah sekolah buku-buku langka ada di sana. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi mau lanjut ke lantai. Oh iya, terima kasih juga. Bisa mau kesini lagi nggak Pak? Oh, silakan. Ya, ya, makasih. Mari. Teman-teman, kita udah nyampe di lantai 3. Tangganya capek banget. Ini di sini kita ada di laboratorium perpustakaan Isi Yogyakarta ya. Kita bakal masuk ngobrol-ngobrol sama Pak siapa? Sama Pak Yud. Bakal dikasih tahu nih Ya, apa sih? Apa? Oh iya, sebelumnya ini juga ada ruang diskusi. Oh, di ruang diskusi. Ruang diskusi, terus kita baca-baca buku juga. Ini kapasitasnya sekitar 40-50 orang di sana. Oh, ini udah di jaraknya berapa meter ya? Ya, aman untuk masa-masa pandemi sekarang. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang pengen baca-baca di kampus juga bisa baca-baca di sini ya. Di sini anginnya bukan dari AC, tapi ini dari alami dari luar. Kalau dari AC kita Di dalam ya. Di dalam. Ayo, Pak Yud. Ya, silakan. Ya, ini ruang lab komputer untuk mahasiswa reguler dan pasca. Jadi kapasitasnya untuk 58 PC. Ya, terhubung dengan koneksi internet. Kemarin dipakai untuk sosialisasi tentang perpustakaan, pendidikan pemakai, dan yang terakhir CBT untuk penerimaan pegawai CPNS negeri. Juga untuk penerimaan mahasiswa baru, PBK juga dilaksanakan di sini. kalau misalnya teman-teman mau mengakses ini tuh langsung datang aja atau harus janjian? Harus janjian dulu. Nanti karena sudah ada terjadwal kita dipakai tapenya dengan Indarum juga, karena fakultas dan LPM juga sering menggunakan lab di sini. Lab sini. Iya. Berarti kalau mau janjian kemana? Nanti bisa ke Pak Agus, bisa langsung, atau saya bisa nanti koordinasi langsung yang longgar waktunya, nanti bisa, dan kapasitasnya untuk berapa orang itu bisa kita siapkan. Kalau aku sendiri nih, aku mau mengakses internet bisa ya? Bisa untuk nyoba. Bisa nyoba. Ini websitenya. Ini websitenya Websitenya perpustakaan. Nanti ke.isi.ac.id ini websitenya. Jadi apa aja yang bisa diakses Pak? Di sini bisa ada pertama tata tertibnya, cara daftar sebagai anggota perpustakaan bisa. Udah dari sini ya. Untuk berita-berita terkini tentang perpustakaan, kegiatannya apa saja, koleksi-koleksi terbaru, terus majalah, jurnal yang dilanggan. Gitu. Di web ini juga terkoneksi dengan e-jurnal dilakukan oleh perpustakaan atau Kemendikbud itu sama, ada Profes, EBSCO itu bisa diakses linknya lewat sini. Lewat webnya isi. Webnya isi. Iya. Sama koleksi-koleksi kita bisa. Koleksi yang dibagus juga bisa. Profesnya, penelusurannya bisa. Ini pengen nyoba Pak. Silakan. Ini kita dijilid, ketik dijilid, jilid, dijilid, ya dijilid, Jilid. ya, dijilid, dijilid. Oh. Ya. Nah, datasi. Nah, ini sebagai repositorinya Isi Yogyakarta.
Ini kalau mau mengakses skripsi, tesis sama disertasi Iya, sama laporan penelitian. ada di gigilib.isi.ac.id. Yuk Ketik lanjut. saja judulnya di sini. nanti. Oh. Kalau yang di OPEC tadi kan cuma posisi letaknya saja, penulisan untuk posisi letak pencariannya. Kalau di sini ada file-filenya, File-filenya. jadi sekalian untuk backup data. Jadi mengapa mahasiswa yang sudah itu harus menyerahkan soft file penulisan karya tulisnya, karena kita backup di sini. Ya, bisa dibuka salah satu nanti. Ini dokumenter ini ada 159 ya Pak? Ya, betul. Ada 159 Yang kaitannya kata kuncinya. kata kuncinya. Ini dari S1 sampai S3 ya Pak ya? Iya. Oh, ini dari S1 sampai S3. Laporan penelitian juga. Oh, sama laporan penelitian juga. Iya. Nah, itu. Nah. Ada videonya juga. Karya. Oh, ada videonya juga. Iya. Ini full videonya. Full. Full. Makanya karya yang performan itu langsung kita backup juga. Oh, gitu. Jadi bisa Iya. teman-teman yang nggak di nonton langsung bisa nonton di sini ya. Jadi nanti tapi harus request dulu kalau. Oh, request dulu. Iya. Harus minta izin dulu. Iya. Oh, gitu. Yang bisa dibuka Bab secara satu, langsung itu ya, cuma bab bab 1, bab 5 penutup. 6 ini Pak. Ya, 6 ya. Bab penutup. 6. Ya. Bab penutup. Penutup. Kalau misalnya bab 2 sampai bab 5 itu harus minta izin dulu. Betul. Request copy. Jurnal bisa. Dengan Perpusnas juga hilangkan Kemendikbud ini, jadi teman-teman bisa masuk ke berbagai portal. Ada Expo, Sendirect, Emerald, Lili ini banyak banget gratis kan? Ini full text juga. Oh, full text juga. Iya. Oh. Nah, nanti ketika mahasiswa baru bisa diadakan sosialisasi tanpa paksaan. Kalau di tingkat pasca sarjana otomatis kita masuk langsung kita sosialisasikan untuk teknik pencariannya. Oh, gitu. Iya. Mantap. Iya. Ada apa lagi nih Pak selain ini? Kira-kira itu. Ya. Oke, ruangannya nyaman banget ya Pak ya. Dingin ber-AC. Ya. Ini kalau nggak ada orang sepi banget. Nah, kita udah nih keliling-keliling lantai 3 ya. Fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sini yang bisa dinikmati sama teman-teman mahasiswa. Atau cuma teman-teman mahasiswa atau teman-teman dari luar bisa mengakses? Civitas Academy ya. Nanti bisa ada di medsosnya, ada Instagram, ada Twitter, ada email, nanti bisa untuk komunikasikan pemakaian ini. Ada Facebook. Berarti izinnya nggak perlu langsung ke sini ya, bisa via yang tadi. Ya, nanti untuk dikembangkan lagi bisa lewat. Oh gitu. Jadi teman-teman ini baru mau dikembangkan, kalau buat perizinan bisa secara digital. Bisa di sini. Terima kasih ya Pak ya. Ya. terima kasih. Sama-sama. Sukses lagi. Selalu. Udah nih tadi di sini ada banyak banget komputer yang bisa kalian pakai, kalian akses gitu kan dengan kecepatan internet yang jangan diragukan lagi. Kalian bisa ke sini. Ayo kita sekarang ke lantai 4. Naik lagi. Teman-teman, kita sekarang udah di lantai 4 Perpustaka Yogyakarta ya. Ini di sini ada apa? rak penyimpanan. Kenapa di sini ada gitu kan? Mungkin banyak yang dari teman-teman itu udah masuk ke perpus langsung ke lantai 4 gitu. Jadi kalian bisa nyimpen tas atau barang-barang kalian di sini. Kalau misalnya kalian lupa menaruh di bapak petugas yang di bawah. Nah, sekarang kita udah di ruang referensi. Apa itu ruang referensi? Ayo kita masuk. Lagi Bu. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Mau nyari buku. Ayo Bu. Ini bisa dijelasin nggak ini ruang apa? Ini adalah ruang referensi. Ini buku-buku yang hanya ada satu diletakkan di sini, jadi nggak boleh dipinjam ya, hanya dibaca di tempat untuk bersama-sama sama buku-buku rujukan. Buku rujukan. Iya, di sini ada di sini, dan di sebelah sana ada majalah sama jurnal. Kita mau ke sana Bu sambil Di sini, ini buku-buku terbaru kita ada di sini. Oh, tadi di bawah juga ada buku Iya, terbaru. tapi kan itu C kedua atau C ketiga dan seterusnya. Kalau yang ini buku yang ada satu. Oh, buku persatunya. yang ada satu. Mm. Cuma bisa dibaca di sini ya? Iya, untuk baca bersama. Ini majalah sama jurnal yang baru datang dari lantai 1 tadi. Kita letakkan di sini. Kalau majalah yang sudah selesai ada di sana. Oh, yang
Sudah Koleksi lama. lama ya? Majalah sama jurnalnya. Ini jurnal. Oh, ada jurnal juga. Ini jurnal. Di bawah ada jurnal. Wih, banyak sekali. Nggak kalah banyak sama di lantai 1 ya? Udah. Juga ada Art and Social yang apa buku-buku referensi yang dalam bahasa Inggris. Bu, ini apa Bu? Bahan pustaka korban gempa tahun 2016. Ini kan enggak, ini korban gempa 2006 ya? Salah. Oh, salah, yang salah saya Pak. Itu. Oh iya. Ya jadi ini waktu gempa kan itu atapnya pada bocor. Terus ini korban-korbannya ini yang masih bisa dimanfaatkan. Kalau yang sudah tidak dimanfaatkan ditaruh di gudang. Tapi ini masih bisa dimanfaatkan jadi ditaruh di sini. Masih bisa dibaca ya. Iya. Tapi bacanya harus hati-hati juga ya. Iya. Ntar malah rusak. Oh gitu. Ini juga Bu. Iya. Oh. Wah, bersejarah sekali. Cukup banyak ya. Ada apa lagi Bu di sini Bu? Di sini ada koleksi langka. Kita lihat di sana. Itu ada koleksi Soekarno, patung dan lukisan Soekarno. Ada 5 jilid. Mari kita lihat sana. Ini, iya bisa dibuka. Boleh deh. Boleh. Nah itu koleksi-koleksi Soekarno ada di situ. Ini Bu Soekarno yang ngasih ke sini apa dari Oh beli. Iya. Semua koleksi Soekarno ada di sini. Lukisan dan patung koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia. Dilihatin ke sini dong. Boleh Bu? Saya- Ngeri Iya. juga, hati-hati. Bacain dong. Oke. Ini katalog Bu, bisa dibilang. Ya ini Oh, kumpulan lukisan ini. oh gitu. Ini adalah lukisan-lukisan dan patung-patung koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia. Ini langka banget. Dan perpus isi punya ini berapa Bu? 5 jilid. Ada Punya 5 5 jilid. Enggak sama tapi ini beda kan gambar-gambarnya. Oh iya, Bisa lihat. 5 jilid beda-beda ya. Psikografi. Ini juga ada koleksi unggulannya di sini yang diunggulkan di sini, maka kita pajang di sini. Bisa dilihat-lihat Mbak Min. Boleh? Boleh, silakan. Isi komik. Guys. Wow. Leonardo da Vinci itu. Ini ada juga nih Leonardo da Vinci. Ada langka megangnya aja hari aku. Terus asal lagi Bu. Iya. Ini juga ini. Ini juga ya. Ini juga. Iya. Oh. Jarang kan ditemui dari perpustakaan. Wow. Ini kalau mau baca juga bawahnya berat. Wah berat tuh. Ada buku langka, buku unggulan. Sekarang aku mau nyari buku. Sama Pak siapa ini? Pak Bandono. Pak Bandono yang akan bantu aku nyari buku. Dan Apa ya? ini akan public akses atau jadi ini panduannya kalau misalnya baru sekali Oh ini baru ini sekali. ada panduannya. Oh. Jadi misalnya kita mencari kita mencari buku dengan subjek batik gitu ya. Apa ya? Batik ya. Jadi ini ketik aja batik. Kalau ini Buku satu dalamnya. ya Pak ya? Berarti ada Iya, di sini. iya. Coba kita cari yang ini Pak. Iya. Nomor panggilnya. Kita coba cari. Tujuh empat enam 300. 74345. Batik. Nah ini karena nomor besar dari batik itu 700 jadi nomor
koleksi seni itu 700, itu batik 7,6 ya. Batik itu banyak sekali di koleksinya, itu makanya sedetail mungkin memang itu mencarinya. Oh, saya kurang kayaknya judulnya. Saya cari dulu ya. Saya tulis dulu ya Pak ya. Ini teman-teman. Ini tentang batik Belanda tahun 1860 sampai 1880. Batik Belanda. Pengaruh Belanda pada batik dari Jawa, sejarah dan kisah-kisah di sekitarnya. Nih udah. Ayo kita baca sebentar. Ya. Pak, matur nuwun nggih. Iya, mari. Nih, tengok. Apa? Perusahaan batik milik pengusaha Indo-Eropa di Pekalongan. Udah kelar semua nih kita dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ya. Sekarang kita turun ke bawah ngambil pinjaman yang tadi. Sama kita kalau ngobrol-ngobrol sama kepala perpustakaan isi Yogyakarta bersama Pak Agus di bawah. Yuk kita ke bawah yuk buat lebih tahu gimana sih proses peminjaman di Agus isi. Kalau kita kan kita tahu kan sih lagi COVID kayak gini, tidak semua orang bisa balik ke Jogja, tapi teman-teman yang di luar Jogja bisa mengakses koleksi-koleksi yang ada di sini. Oke, ayo kita turun. Oke teman-teman, aku sekarang udah di lantai 1 lagi. Tadi kita udah ke lantai atas ya, lantai 1, 2, 3, 4. Turun lagi ketemu sama Pak Agus, kepala UPT Perpus ISI Yogyakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Di perpustakaan ISI Yogyakarta ini ada beberapa layanan yang ada dan mempunyai koleksi yang dalam bidang seni dan budaya. Kami ada 35 ribuan judul buku teks dan ada 60 ribuan untuk eksemplarnya, dan total keseluruhan itu bisa 56 ribuan judul yang ada di perpustakaan ISI. Nah, ini di keseluruhan layanan yang ada di lantai 1 itu ada layanan sirkulasi, kemudian koleksi yang ada di sini bisa dipinjamkan, kemudian ada di lantai 2 itu layanan tugas akhir dan lapangan penelitian, dan juga ada layanan Sudarso Corner yang berisi koleksi-koleksi bidang seni yang cukup langka. Kemudian di lantai 3 itu ada layanan audiovisual dan laboratorium komputer yang bisa diakses oleh Sivitas Akademika, dan untuk lantai 4 itu ada layanan koleksi referensi dan majalah ataupun layanan terbitan berkala lainnya. Tadi juga kita lihat ada koleksi-koleksi yang pasca gempa itu ya Pak ya? Iya, ada koleksi yang bisa terselamatkan karena memang ketika gempa gedung di lantai 4 sempat terjadi kebocoran. Nah, ini ada koleksi-koleksi yang terkena air sehingga ada koleksi yang rusak dan ada yang koleksi bisa terselamatkan. Nah, kalau misalnya prosedur peminjamannya gimana? Kan kita tahu kan kondisinya lagi COVID seperti ini. Oke, untuk prosedur peminjaman, jadi para pemustaka itu harus pesan secara online dulu, kemudian sehari setelahnya atau sesuai dengan tanggal yang bisa di kedatangan di perpustakaan itu nanti bisa mengambil buku-buku yang akan dipinjam. Nah, ini ketika datang ke sini silakan membawa kartu mahasiswa ataupun kartu identitas KTM itu tadi. Nanti oleh petugas akan dicek kesesuaian antara peminjam dan kartu yang digunakan. Kalau tadi kan pemesannya online itu via apa Pak? Online-nya itu via WhatsApp atau via ada websitenya untuk peminjaman? Ya, untuk peminjaman itu ada form online yang harus diisi. Jadi peminjaman nanti bisa mengisi form itu dengan mengisi
menyajikan nama, kemudian nomor mahasiswa dan judul buku. Ini bisa pinjam maksimal 6 eksemplar. Kemudian bukunya itu adalah koleksi-koleksi yang itu di luar koleksi referensi, jadi memang harus buku teks ataupun buku-buku yang ada di lantai 1. Oh, gitu. Jadi kan tadi online ya, secara online, jadi pesan dulu baru ke sini. Tapi tetap harus ke sini ya Pak ya, ke sini dulu ngambil gitu ya Pak ya. Iya. Kalau yang teman-teman yang di luar lagi mudik itu gimana cara mengaksesnya? Iya, untuk buku teks itu hanya bisa dipinjam harus datang ke perpustakaan karena kita harus cross check antara peminjam dengan kartu yang digunakan, sehingga memang harus datang ke perpustakaan. Sedangkan untuk pengembalian bisa datang ke perpustakaan ataupun nanti bisa dikirim lewat kurir seperti itu atau jasa pengiriman. Kalau bisa diberikan buku nggak bisa diakses secara online ya, secara langsung ya. Tapi apa aja sih yang bisa diakses secara online kalau di sini itu? Koleksi yang bisa diakses secara online itu ada yang pertama koleksi repositori, itu berisi tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian dosen. Itu bisa diakses lewat website digilib.bc.ac.id. Kemudian e-jurnal itu juga bisa diakses secara online, baik jurnal yang ada di isi dan juga jurnal yang dihilangkan oleh perpustakaan. Nah, selain itu juga untuk penelusuran koleksi itu bisa diakses lewat opec.isi.ac.id. Kalau misalnya jam kerjanya nih Pak, kita mau pinjam ke sini itu ada perubahan jam kerja nggak sih? Kalau biasanya kan kayaknya dari pagi sampai sore ya. Iya. Tapi kalau kondisi pandemi seperti ini masih sama atau ada perubahan Pak? Iya, kalau sebelum pandemi itu kita buka dari jam 7:30 sampai dengan jam 4 sore. Kalau masa pandemi ini kita layanan peminjaman dan pengembalian itu dari jam 9 sampai jam 12. Kalau kemarin kita sempat membuka sampai jam 2:30 itu karena ada layanan untuk mahasiswa yang akan wisuda, tapi setelah karena selesai masa pendaftaran wisuda ini kita kembalikan lagi hanya sampai jam 12. Kalau buat teman-teman yang bukan mahasiswa isi, misalnya alumni atau dari luar isi, pengen kesini meminjam buku, ada prosedur khususnya atau nggak sih? Apa harus bikin kartu sakti dulu atau enggak? Kalau masa pandemi ini kita nggak bisa meminjamkan untuk alumni dan masyarakat umum ya, tetapi hanya khusus mahasiswa atau sivitas akademika saja. Nah, kalau di luar masa pandemi atau sebelum masa pandemi ini bisa untuk pinjam untuk baca di tempat dan juga bisa difotokopi seperti itu untuk pengunjung dari luar ataupun alumni. Jadi dengan menunjukkan identitas aja, KTP atau Iya. identitas yang lain. Ketika masuk diwajibkan untuk menunjukkan kartu ATM atau identitas dari pemustaka. Nanti di situ untuk rekapitulasi statistik pengunjung kami sehingga semuanya tercatat. Oh iya, kalau misalnya ada temen nih mau balikin buku, tapi dititipin sama temennya boleh nggak? Apa harus yang pinjam langsung yang? Iya, kalau yang pinjam memang harus yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan karena kita ada checking kartu KTM, kartu peminjaman sesuai dengan wajahnya dan identitasnya. Selama masa pandemi ini jadi mulai dari bulan 18 Maret sampai bulan 14 Oktober ini yang pinjam nanti tidak jika terlambat tidak akan dikenakan dalam hitungan denda, dan ini peraturan ini nanti selalu kita evaluasi setiap 2 minggu sekali. Kalau misalnya informasi terbaru tentang kegiatan dari perpustakaan atau hal-hal yang baru dari perpustakaan itu biasanya bisa diakses di mana Pak? Ya, untuk kegiatan di perpustakaan ataupun hal-hal tentang perpustakaan bisa diakses lewat website perpustakaan di
klik ke isi ACID ataupun juga bisa diakses lewat Facebooknya ataupun juga Instagram dan Twitter yang sudah ada di sediakan oleh perpustakaan. Instagramnya apa Pak biar teman-teman follow? Oke, jadi Instagramnya perpus_isi_Jogja. Ya, silakan follow untuk perpustakaan isi Yogyakarta. Biar tahu update-update apa aja yang dilakuin di perpustakaan Jogja. Ya Pak ya? Iya, betul. Oke deh. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin aku tadi dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4. Kita udah keliling-keliling perpus isi Yogyakarta yang koleksinya banyak banget. Wah, Ya. koleksinya banyak banget tentang seni dan budaya ya, gimana Iya, ya? seni dan budaya. Dan kalian bisa dapetin buku-buku langka di sini. Bukan dapetin, baca ya. Baca. Buku-buku langka yang ada di sini. Ada apa tadi buku langka? Ada buku langka apa ya Pak? Ya di sana yang musik itu apa? Oh iya, itu banyak partitur yang memang sangat langka dan sangat jarang didapatkan di pasaran ya. Itu ada terbitan yang tahun 1800-an banyak sekali karena memang itu koleksi yang dulunya dari Akademi Musik AMI ya, Akademi Musik Indonesia. Nah, ini kita masih menyimpannya dan masih bisa dipinjam ataupun dibaca di perpustakaan. Kalian bisa mengakses buku-buku langka di sini ya nggak? Oke, terima kasih ya Pak Agus ya. Sampai juga terima kasih sama bapak-bapak Sama-sama. di sana. Ya. Oke teman-teman, sampai bertemu di video-video berikutnya di channel Isi Jogja Mat. Dadah. Dadah Pak. Oke deh.